Apa? Ya, boleh pimpin doa ya. I have got a hand Hand of mine. of mine with the The finger. the finger and the love. I rest them I up have at got the time. We will pray. We will pray. Bye. Will be fine. Let's pray. Pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Puji-puji. Fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pada dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Ya, Pak Akbar harapkan ketika teman-teman berdoa sebelum belajar, semuanya melafazkan ya, agar teman-teman selalu ingat doa sebelum belajar itu apa dan artinya apa. Karena waktu itu Pak Akbar pernah dengar ada yang belum hafal doa sebelum belajar. Ya, padahal kita lafazkan setiap hari. Ya, pastikan harus dilafazkan. Baik ketika ikrar, doa sebelum belajar, dan doa zikir pagi itu harus dilafazkan ya, agar teman-teman selalu ingat dan hafal. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar? Nah, Oke. Hari ini teman-teman puji-puji. akan belajar tentang Puji-puji. Apa, Pak? kata tanya. Kata tanya seperti di belakang. Skrinnya terlihat? Terlihat lah, Pak. Tidak, Pak, masih loading. Nah, terlihat, Udah, Pak. Sekarang terlihat. B Indo. Coba B sebelum Indo, Pak B Indo. Akbar ini kan ya, Kelas. ada berapa kata atau tanya kelas yang teman-teman ingat? 6, 7, 100, Pak. Kata tanya. Are you sure? Yes, Pak. Ada berapa kata tanya yang teman-teman masih ingat? 10 mungkin. Coba disebutkan. Satu apa kata tanyanya? Koma. Coba siapa yang hafal kata tanya atau masih pada lupa kata tanya? Kata Udah tanya. hafal. Apa, kenapa, di Apa? mana, Iya, apa, Apa? di mana, Apa? siapa, Mana? semuanya, Ya, berapa, bagaimana? Kemudian bajai siapa? mana, Kemudian ada bajai. juga bisa berapa. Ya, kalau berapa berarti menanyakan jumlah. Ya. Alhamdulillah kalau teman-teman masih ingat untuk kata tanya. Kata tanya digunakan untuk bertanya. Dan diakhiri dengan tanda apa, teman-teman? tanda tanya. Dengan tanda tanya. Coba Pak Akbar pengen teman-teman ketika bertanya itu nadanya atau intonasinya harus bagaimana? Coba Pak Akbar. Apa? Sakti ada di mana? Coba yang betul. Coba misalkan nggak di mana. Arya bertanya sama Sakti di Hairul mana, tentang sesuatu. Silakan, boleh apa saja. Arya. Kero. Iya Apa? dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku aja yang Apa? nanya. Ya udahlah, Arya, bagaimana nilai ujiannya? Kelihatan. bagus-bagus saja. Wih. 100 ya? Coba Hairul kamu tadi kayak bertanya kepada Arya menggunakan kata tanya apa, teman-teman? Bagaimana? Nah, sekarang coba Pak Akbar pengen Bagaimana? dari yang lain. Siapa yang sudah siap? Ingin bertanya? Aku bakal Hamzah? Bajai. Hamzah ya? Bajai mana? Bagaimana? Bentar, Hamzah. Yang lain di silent dulu. Be quiet, please. Hamzah. Hamzah mau tanya ke siapa? Tanya apa, Pak? Tanya apa saja, tapi tanya yang baik-baik ya. Kepada siapa ingin bertanya. Tapi menggunakan kata tanya ya. Maksudnya apa sih, Pak? Nggak ngerti, Pak. Contohnya tadi Hairul. Kayak ngomong sama siapa gitu, nanti kamu pakai kalimat tanya. Soalnya baru masuk, nggak ngerti. Oh, Hamzah baru masuk. Berarti tadi bukan Hamzah yang ini ya. Siapa yang ingin praktekkan lagi seperti Hairul?
Coba, Kita bertanya kepada Syahla. coba Jana silahkan. Apakah Jala jawab kamu ya. lihat peta? Apa Jana? Bagaimana kabar? Bagaimana Kamu kabarmu? Peta? Jala boleh dijawab. Ya, peta. Nggak kedengeran, Pak. Jana boleh diulang. Bagaimana kabarmu? Baik. Alfai. Ditanya bahasa Alhamdulillah. Indonesia. Jana menggunakan kata bagaimana juga. Coba yang lain. Siapa yang ingin bertanya tetapi menggunakan kata tanya yang lain ya. Selain Coba. bagaimana. Aku, Pak. Aku Sakti mau boleh tanya nanya, ke siapa? Hamzah. Hamzah. Hamzah didengarkan ya. Silakan Sakti. Kapan kamu beli Hamzah? Kapan kamu beli ke warung? Kamu beli apa Sakti Sakti? salto. Ya, Kamu beli apa keluar? Beli apa? Kamu Beli ayam beli goyeng. apa di warung? apa? Aku jarang ke warung, Pak. Sakti menggunakan kata tanya kapan atau apa? Bentar, Pak, aku mikir-mikir dulu saya soalnya banyak kata tanya. Iya, Hamzah, coba. siapa temanmu? Wes, Temanmu di mana? Temanmu di sekolah atau di rumah? Siapa teman sekolah dan rumahmu? Banyak lah Wes. semuanya. Oh, namanya semuanya ya. namanya semuanya. Boy, Pak. Saya terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Sakti dan Erin. Hamzah. Siapa lagi yang mau coba? Aku lagi, Pak. Aku, Pak. Yang lain dulu. Pak Akbar mau yang lain dulu ya. Nanti kalau tidak ada baru. Yang lain? Teng neng neng neng. Di sini sudah ada 14 orang. Bibi kesurupan, coy. Tadi baru 4 orang yang ini ya. Yang Mau mempraktekkan. nanya, Pak. Bintang? Mau nanya. Bintang ya? Ya, Pak. Aku mau nanya. Aduh. Sebentar, Bintang bukan? Iya, Pak. Bintang mau tanya ke siapa? Siapa ya? Ayam goyeng. Silakan lihat, ada siapa saja. Ada Aku, Pak. Mau, Pak. Bintang dulu ya. Ya. Zulfami aja, Pak. Kenapa? Zulfahmi. Zulfahmi aja katanya. Oh, silahkan Bintang. Zulfami boleh diperhatikan ya pertanyaan Bintang. Apa, Pak? Gimana? Oh, apa ya? Apa ya? Coba kalau bisa menggunakan kata tanya yang lain ya. Ayam goyeng. Di mana rumahmu, Dek? Apa ya, Pak? Bingung, Pak. Di mana rumahmu di sini, Pak? Yang lain boleh. Rumahmu di mana? Thailand. Thailand. Bintang, are you ready? Di mana rumah? Di mana apa, Bin? Di mana rumah? Di mana anak Di saya? mana rumahmu? Katanya Zulfami. Di Tanah Baru. Oh, di Tanah Baru. Ya, Tanah terima Baru. kasih Kota Zulfami dong. Bintang. Siapa Ya, lagi Pak. tadi yang mau? Arya ya? Apa enggak, Pak? Oh, enggak. Kan Sultan? aku udah, Pak. Iya. Enggak, Pak. Enggak mau. Siapa lagi yang mau? Alafi, silakan. Mau tanya ke siapa? Sultan aja deh. Oke, silakan. Menggunakan kata tanya yang lain ya, kalau bisa ya. Sama aja bohong. Silakan Alafi. Di mana kamu, woi? Sultan. Oh, ada kata woi-nya. Sultannya nggak jawab. Apa jadinya? Berbicaranya yang baik pelan-pelan ya. Silakan Halafi pelan-pelan. Di mana rumahmu? Di mana rumahmu Sultan? rumahmu. Pura-pura nggak tahu. Sultan, sudah dijawab? Baru masuk, Pak. Belum tahu, Pak. Baru masuk, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu apa-apa, Pak. Woi, rumahmu, woi. Rumahmu di Sultan mana? ditanya rumahnya di mana? Oh, Tahu di mana di Sentul Residen, Pak. Di Oh, Sentul di Residen, Pak. Presiden. Oke, thank Udah you pindah Sultan. lagi, Sultan. Terima kasih kepada teman-teman yang Pak, sudah Aku, mencoba Pak. ya. Belum, Pak. Siapa? Aku pengen pindah.
Aku, Pak. Airus kan sudah tadi. Kita ke materi dulu ya. Soal Tadi aku. kok. Sudah. Udah, Anak Kai. soleh. Duduk Iya. rapi. Kita akan membahas Rapi. materinya ya. Pak Akbar harapkan ketika Pak Akbar menjelaskan, teman-teman memperhatikan dulu ya. Nanti kita berbicaranya bergantian. Jika Pak Akbar berbicara, teman-teman boleh mendengarkan. Nanti kita bergantian. Kalau teman-teman berbicara, nanti Pak Akbar yang mendengarkan ya. Ini untuk materi kita. Kata tanya yang pertama, ini ada apa? Boleh tolong dibacakan sama Sakti? Iya, Pak. Boleh tolong dibacakan? 1. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya merupakan kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Apa makanan yang sedang kau santap itu, Ali? Aku sedang menyantap lempet. Budi. Oke, thank you Sakti. Sudah. Jadi kata apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu ya, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Tadi Pak Akbar sudah mendengarkan teman-teman ketika bertanya. Tadi salah satu kekurangannya itu ada. Kira-kira apa? Siapa tadi yang ingat? Ada yang bertanya tetapi kurang mencerminkan bahwa itu kalimat pertanyaan. Jadi ketika kita bertanya kepada seseorang, itu benar-benar harus mencerminkan pertanyaan ya, intonasinya Bukan ataupun pertanyaan. ya. Jadi misalkan ketika kita menanyakan rumahnya, di mana rumahmu? Ya, jadi seperti bertanya. Ya, tidak seperti ini. Di mana rumahmu? Apakah itu bertanya? Jadi di ujungnya itu harus ada itu ya, seperti intonasi untuk bertanya. Ya. Di manakah kamu tinggal? Di manakah kamu tinggal? Ya, jadi kan ada perbedaan ya antara kalimat pertanyaan dengan pernyataan. Jadi di ujungnya itu ketika ada tanda tanya, teman-teman harus seperti benar-benar bertanya ya. Intonasinya harus seperti ketika bertanya, bukan memberikan pernyataan ya. Ini contohnya tadi sudah dibacakan Sakti. Yang selanjutnya, siapa? Tolong dibacakan Sultan. Siapa namanya? Siapa? 2. Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Misalnya, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot sekolah nanti? Yang akan mengantarkan aku membawa rapot adalah ayahku. Siapakah yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Itu kerabatku, Sani namanya. Terima kasih Sultan. Pak Akbar ucapan terima kasih kepada Sultan. Tetapi Sultan harus lebih perhatikan lagi ya tanda bacanya. Ketika ada titik, maka harus berhenti terlebih dahulu ya. Seperti yang tadi, pelaku suatu tindakan tersebut misalnya. Kan di situ di kata tersebut ada titik ya. Nanti semuanya harus perhatikan lagi tanda baca, koma, atau titik, atau yang lainnya. Terima kasih Sultan ya. Di sini yang kedua adalah siapa? Menanyakan pelaku ya, yang tersangkut atau yang ada dalam suatu peristiwa atau kejadian ya.
Lihat contoh yang pertama yang tadi dibacakan Sultan. Siapa yang akan mengantarmu membawa rapot sekolah nanti? Nah, ini jawaban yang lengkap ini ya. Jadi kan biasanya ada jawaban singkat. Misalnya ada yang menjawab seperti ini. Siapakah yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Ada yang menjawab misalkan ayahku. Nah, itu jawaban yang sangat singkat. Karena teman-teman sudah kelas 5 sekarang, pastikan teman-teman selalu menjawabnya seperti ini ya. Yang pertama, yang akan mengantarkan aku membawa rapot adalah ayahku. Sudah harus belajar ya teman-teman ya. Jadi ada kata ininya tambahannya di depan ya, sebelum ke jawaban ya. Walaupun jawabannya ayahku, tetapi kita boleh memberikan keterangan ya di awalnya itu. Lihat pertanyaannya. Siapa ini ya, lihat, yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti. Berarti jawabannya yang akan mengantarkan aku membawa rapot adalah ayahku. Atasnya ini pertanyaan, bawahnya merupakan pernyataan atau jawaban ya. Jadi itu diusahakan jawabannya di depannya itu harus ada keterangan dulu atau kata tambahannya ya sebelum ke jawabannya. Jadi teman-teman harus sudah belajar ya untuk menjawab dengan tidak singkat. Kemudian siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Itu kerabatku, Sani namanya. Atau boleh dijawab seperti ini. Yang bertamu ke rumahku kemarin malam adalah Sani. Ya. Atau yang bertamu ke rumahku tadi kemarin malam adalah kerabatku. Namanya Sani. Boleh seperti itu menjawabnya. Ya. Akbar, Ya. data nggak ada ya Pak? Belum lihat Pak Akbar juga. Ya, tidak apa-apa ya. Oh. Next, tolong dibaca sama Syahla. Tiga, kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun namanya sebuah kejadian. Misalnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Mungkin minggu depan sepertinya. Syahla boleh ulang pertanyaan yang ada di kapan ini? Boleh lebih dipertegas lagi intonasinya atau bacanya? Kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Coba baca, boleh diulang bacanya? Yang di mananya? Misalnya, Oh, ya. kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Mungkin minggu depan sepertinya. Oke, thank you. Terima kasih Syahla, kurang lebih seperti itu ya. Ini tentang kapan, jadi menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu atau keadaan ya. Biasanya tentang waktu ya. Jawabannya bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, lihat. Jadi ada keterangan atau tambahan kalimat di depannya ya. Kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Biasanya kan ada yang langsung menjawab 21 Oktober. Hanya menjawab seperti itu. Tetapi di sini yang lebih baik yaitu diperjelas lagi di depannya. Kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Ya, jadi itu yang baik untuk menjawabnya. Kemudian, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Mungkin minggu depan sepertinya. Ya, itu. Kata yang ketiga, kata tanya yang ketiga. Sekarang yang keempat. Tolong dibacakan. Shiva. Is there Shiva? Is there Shiva? Tidak ada ya? Aku aja, Pak. Siapa Jana? Ya. Silahkan Jana. Seperti Shiva belum siap.
4. Di ke dari mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di mana kau membeli buku itu? Aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Saat liburan sekolah nanti kau akan berlibur kemana? Sepertinya aku akan berlibur ke Cianjur. Dari mana saja kau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini baru saja dari luar kota untuk menjalankan proyek dari perusahaan. Oke, terima kasih Nurjana. Alhamdulillah sudah cukup baik ya pertanyaannya. Hanya nanti Jana perlu perhatikan untuk penggalan katanya ya. Kemudian, nah di sini maksudnya di, ke, dari. Maksudnya bisa di mana, ke mana, dari mana. Itu merupakan kata tanya ya. Jadi di sini ada 3. Di mana, dari mana, kemudian ke mana. Sini lihat, berfungsi untuk menanyakan suatu tempat, suatu peristiwa berlangsung ya. Lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Contohnya tadi sudah dibacakan ya. Di manakah kau membeli buku itu? Aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Ini kata tanyanya di mana? Menanyakan tempat ya. Saat liburan sekolah nanti, kau akan berlibur kemana? Sepertinya aku berlibur ke Cianjur. Ya, sama ini juga. Menanyakan suatu tempat ya. Hanya kata tanyanya yang kedua itu kemana. Yang ketiga itu dari mana. Sekarang yang selanjutnya, tolong dibacakan sama... Mau. Boleh Bintang? Number 5. Aku, Pak. Oke, Ya, why? Nomor 5. Mengapa? Adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawabannya karena atau sebab. Misalnya, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Aku tidak mengapa perpisahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Mengapa sebab angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2. Itu sendiri. Ada, Pak. Sama. Thank you, Bintang. Yang selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa itu biasa menanyakan alasan. Ya, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya minimal itu ada kata karena ya. Karena apa? Karena titik. Seperti ini lihat. Mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Biasanya juga ada yang menjawab dari kata karena ini. Karena harus menemani adikku di rumah sakit. Boleh juga ditambahkan ini keterangan di depannya ya. Aku tidak mengikuti acara perpisahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Jadi lebih ini ya, lebih lengkap dari awal ini. Kemudian yang kedua, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Sebab atau karena, sama saja ya. Karena angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 itu sendiri. Ini yang kelima. Dan yang terakhir yang hari ini, bagaimana? Tolong bacakan dulu Fahmi. Akbar. Bukannya udah, Pak? Akbar, kita selesainya jam berapa, Pak? Bagaimana 10.20 ya. Fahmi baca dulu. fungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan
satu hal, kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Contohnya, bagaimana proses metabolis menjadi kupu-kupu? Quiet, please. Pertama-tama, telur kupu-kupu akan menetes menjadi ulat. Setelah Menetas. ukuran tubuhnya mencapai menetes ya. Setelah ukuran Menetas ya. tubuhnya mencapai ukuran maksimal, ulat tersebut akan melekatkan dirinya pada ranting atau daun menggunakan anyaman benang buatannya. Anyaman benang tersebut kelak akan menjadi kepompong. Ulat akan ada di dalam kepompong selama 7 hingga 20 hari. Tergantung dari spesies kupu-kupu tersebut. Jika waktunya sudah tiba, maka ulat yang telah menjadi kupu-kupu itu akan melepaskan diri dari kepompong. Kepompongnya. Terima kasih Zulfahmi. Alhamdulillah sudah cukup baik. Hanya seperti biasa ya, tanda bacanya nanti lebih diperhatikan ketika ada tanda koma ataupun titik. Selanjutnya kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Di sini biasanya untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Ya. Misalnya waktu itu kita membuat organ gerak hewan menggunakan kertas karton. Bagaimana cara membuat organ gerak hewan menggunakan kertas karton? Pasti di situ jawabannya itu caranya yang kita itu ya, yang kita sampaikan. Seperti yang di screen ini, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Nah, berarti di sini di jawabannya itu ini kan sebuah peristiwa ya atau proses metamorfosis, jadi harus disampaikan secara rinci, secara jelas ya, agar yang bertanya dapat memahaminya. Seperti ini ya. Jadi ketika menanyakan proses harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Ketika menanyakan cara juga harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya agar yang bertanya tersebut memahami, mengerti ya. Oke teman-teman, untuk materinya sudah selesai. Do you have any question? No. Dimengerti? Understood? Kok tadi nggak disuruh baca? Kan hanya sedikit Takbar ininya. mau nanya, Pak. Takbar Sultan mau ya? nanya. Iya, silahkan. Iya. Kata tanya bisa digunakan saat ini nggak, Pak? Di tengah kalimat atau di akhir kalimat? Bisa. Tidak harus di awal. Bisa di tengah. Tadi ada di tengah nih. Yang Janah baca. Ada di akhir juga. Nih, lihat. Yang saat, ini yang Pak Akbar blok, teman-teman lihat ya. Oh, itu, Pak. Saat liburan sekolah nanti, kau akan berlibur kemana? Kan itu kata tanyanya di akhir ya. Jadi tidak selalu di awal ataupun di tengah. Di akhir juga bisa. Tetapi itu tanda tanyanya harus selalu dibawa ya. Harus selalu ditulis. Kalau tidak ada tanda tanyanya, berarti itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Ya. Ada lagi pertanyaannya. Iya, Pak. Kata tanya itu tidak selalu di awal ya. Boleh di akhir, boleh di tengah. Pada kalimat yang teman-teman buat. Ada lagi pertanyaannya? Anything else? Gak Ada ada, Pak. lagi? Tidak ada? Gak ada. Oke, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, nanti bergabung kembali 10.35 ya. For mathematics. Ya. I think that's all for today for Indonesian language. Let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Pak Akbar akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Akbar masuk jam berapa? 10.35 ya. Yang mau snack time boleh snack time dulu.